Aksi penganiayaan yang diduga dilakukan anggota Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman terekam kamera pemantau CCTV milik restoran Mai Cenggo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Salah satu pegawai di restoran terlihat berdiri menghadap Beni Kaharman dan tak lama kemudian terlihat gerakan Beni Kaharman yang diduga menampar pegawai tersebut. Menurut pengacara korban, dugaan penganiayaan terjadi karena Beni Kaharman tidak terima dipindahkan dari meja VIP restoran. Saudara terlapor merasa tidak nyaman atau tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh saudara korban, kemudian meminta untuk memanggil manajer resto. Selanjutnya saudara korban meninggalkan lokasi tempat itu dan pergi. Beni Kaharman membantah menampar pegawai restoran dan mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Beni berencana melaporkan balik korban ke polisi karena telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Tidak boleh pakai celana pendek masuk di restoran untuk makan. Apa itu, Pak? Saya tanyakan itu. Apa alasannya? Tapi Bapak menduga seperti itu, Pak ya? Saya tidak menduga itu. Saya merasa diperlakukan secara tidak manusiawi. Saya dihina dengan perlakuan begitu. Kepolisian Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur telah memeriksa anggota DPR RI Beni Kaharman. Polisi juga meminta keterangan saksi-saksi dari pelapor dan terlapor, serta memeriksa rekaman CCTV dan menunggu hasil visum korban. Saat ini kami telah menunggu hasil visum, dan kalau sudah mendapatkan hasil visum, kami akan melakukan gelar perkara secepatnya untuk menentukan kasus ini bisa ditindaklanjuti ke penyidikan atau bagaimana ke depannya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti sebelum melakukan gelar perkara. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana upaya polisi mengungkap kasus penganiayaan yang diduga dilakukan anggota Komisi 3 DPR, Beni Kaburharman? Kita tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, AKP Ridwan. Pak Ridwan, selamat malam. Selamat malam, Bu. Pak Ridwan, jadi betulkah Beni Harman sudah dimintai keterangan? Apa saja yang sejauh ini ditemukan? Jadi mohon izin kami klarifikasi terkait dengan laporan yang disampaikan oleh Ricardo Karyawan daripada Mai Cenggo bahwa untuk pemeriksaan BAP belum kami lakukan karena menunggu beliau ini adalah anggota DPR RI sehingga kami belum bisa melakukan pemeriksaan secara berita acara pemeriksaan. Namun interogasi secara ini untuk menanyakan kasusnya sudah kami konfirmasi. Oke, Pak Ridwan sebentar. Berarti belum diperiksa, Beni Harman belum diperiksa. Tadi Anda bilang menunggu karena Beni adalah anggota DPR. Maksudnya menunggu apa, Pak Ridwan? Nah, kebetulan beliau ini adalah anggota DPR RI, sehingga kami menunggu dalam arti koordinasi dengan beliau terkait dengan pejabat publik. Demikian. Tapi apakah pemanggilan sudah dilayangkan? Mohon izin diulang, Bu. Apakah pemanggilan sudah dilayangkan? Sementara ini kami hanya menerima laporan. Jadi untuk saksi yang kami sudah periksa itu dari saksi yang ada di TKP saat itu, namun Bapak Beni Kaharman sendiri belum kami melakukan pemeriksaan. Dan sampai saat ini pun kami belum mendapatkan visum untuk bisa menentukan kasus ini apakah kasus tindak pidana biasa atau kasus tindak pidana ringan. Oke, sebentar. Ini berarti ada beberapa hal yang harus saya tanyakan. Sejauh ini, maksud Pak Ridwan tadi saya belum terlalu clear. Jadi sebenarnya menunggu apa? Apakah karena posisi beliau sebagai posisi Beni Kaharman sebagai seorang anggota DPR sehingga polisi tidak bisa melayangkan surat? Kan tidak seperti itu kan ya, Pak? Nah, untuk saat ini kami masih secara penyelidikan. Kami memang sudah koordinasi dengan beliau, namun beliau menyampaikan masih berkoordinasi dengan pihak terkait dengan
supaya kami bisa melakukan pemeriksaan. Kenapa yang berkoordinasi justru dari pihak yang terlapor, bukan dari pihak kepolisian? Diulangi, Bu? Kenapa yang berkoordinasi justru dari pihak terlapor, bukan dari pihak kepolisian? Nah, mohon izin Bu, kami dalam hal ini sudah melakukan pendekatan kepada beliau. Namun karena kemarin sore baru lapornya, hari ini kami juga segera mengirimkan surat Oke. klarifikasi, undangan klarifikasi. Oke, tapi akankah ada rencana pemeriksaan terhadap terlapor, Pak Ridwan? Ya, memang rencana kami akan kami rencanakan untuk melakukan pemeriksaan. Baik. Nah, tadi pertanyaan yang kedua adalah soal visum. Kenapa sampai saat ini belum ada visum, Pak Ridwan? Ya, memang mohon izin, jadi kejadiannya itu sudah 2 hari yang lalu. Kejadiannya baru dilaporkan pada hari Kamis kemarin siang. Jadi kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit terkait dengan visum dan kami sudah mengirimkan surat visum, permintaan visumnya. Oke. Namun dokternya sampai saat ini kami belum bisa temui. Karena? Kami belum bisa temui karena dokternya hari ini tidak bertugas, Bu. Karena mungkin kemarin dia dinas, sehingga kami belum bisa menemui dokternya. Oke, hanya satukah dokter yang bisa melakukan visum di Manggarai Barat? Kebetulan di saat itu beliau sendiri yang melakukan visum. Sebentar, berarti visum sudah dilakukan, tetapi belum keluar laporannya? Siap, visum sudah dilakukan. Oke. Tapi laporannya belum kami terima. Baik. Hasil visumnya. Oke, sejauh ini berapa saksi yang sudah diperiksa, Pak Ridwan? Kami sudah untuk kasus penganiayaan sudah 3 saksi yang kami periksa. Apa saja yang digali dari ketiga saksi ini? Nah, menurut pengakuan korban Ricardo ini bahwa telah terjadi penganiayaan, pemukulan terhadap dirinya. Dilihat dari CCTV yang ada. Namun dari saksi yang kami periksa di saat itu bahwa kejadian bermula pada saat Bapak BKH ini masuk ke Meicenggo, tempat makan di sana dengan jam siang hari. Memang di saat itu kelihatan beliau sepertinya kecapean pulang makan tinggal di Meicenggo. Pak Ridwan, dari mana bisa mengetahui bahwa Pak Beni kecapean? Itu keterangan saksi yang pada saat melayani dia untuk ini, Pak. Oke. Untuk makan di saat itu. Kan dia sudah memesan makan. Setelah memesan makan habis, baru datanglah saksi Ricardo ini menyampaikan bahwa tempat ini sudah dipesan. Demikian. Pertanyaan saya, dari mana Pak Ridwan bisa mengetahui bahwa terlapor itu mengalami kecapean? Dari saksi ini, saksi yang pada saat menanyakan pesan makan apa yang mau dimakan oleh Pak Beni Kaharman sama keluarganya. Lalu apa yang terjadi? Nah, setelah itu, setelah memesan, tidak lama 5 menit itu datanglah si Ricardo ini menyampaikan kepada Beni Kaharman bahwa tempat ini sudah dipesan. Namun di situ juga bukan hanya Beni Kaharman, ada orang lain juga di situ. Kemudian pada saat disampaikan Pak Beni Kaharman tidak terima dan Beni Kaharman meminta supaya disampaikan kepada manajernya untuk datang menemui Pak Beni Kaharman. baik. Pada saat menunggu sekitar 10 menit tidak datang, sehingga Pak Beni Kaharman naik ke lantai 1 menemui kasir, menanyakan apakah benar meja itu sudah dipesan. Pada saat itu juga baru Pak Beni Kaharman tahu baru dipesan mejanya, baru disampaikan bahwa ada yang pesan meja itu untuk dimakan. Lalu Demikian, bagaimana kemudian sampai terjadi pada dugaan pemukulan? pada saat menunggu 10 menit itu tidak datang,
Sehingga Pak Benny Kaharman turun lagi ke lantai bawah, menemuilah pihak Mai Cheng-ho. Nah, sampai di bawah, ternyata pelapor sedang berada dengan manajernya menjelaskan kejadian itu. Sehingga disitulah Pak Benny Kaharman merasa tidak terima, terjadilah apa yang kita saksikan di CCTV itu, Mbak. Oke, jadi sejauh ini dari 3 orang saksi ini siapa saja mereka yang sudah diperiksa, Pak Ridwan? Yang pertama manajernya sendiri, yang kedua pada saksi yang saat itu menanyakan makan apa yang akan dimakan oleh Pak Benny Kaharman di saat itu. Oke, ini petugas restoran juga ya? Ya, Oke, yang ketiga? ya Mbak, ini sendiri, si Ricardo sendiri. Oke, jadi ada 1 orang manajer restoran dan 2 orang petugas ya, yang Ya. sudah dimintai keterangan ya. Salah satu adalah korban, betul? Ya. Oke, nah sekarang kalau tadi Pak Ridwan sudah menyatakan bahwa memang akan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, kira-kira targetnya kapan bisa meminta keterangan dari terlapor, Pak Ridwan? Kami akan berkirim surat dulu kepada yang bersangkutan, Bapak yang bersangkutan. Apabila nanti surat kami sudah kirim, kami akan koordinasi, akan menemui kembali beliau. Kira-kira kapan kami bisa melakukan pemeriksaan sambil menunggu hasil visum yang kami tunggu dari pihak rumah sakit. Hasil visum harusnya bisa keluar Senin ya Pak ya? Mudah-mudahan, Pak. Mudah-mudahan bisa secepatnya kita dapatkan hasil visumnya. Baik, kami nantikan perkembangan selanjutnya. Terima kasih Pak Ridwan sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat terus Pak Ridwan. Sehat terus. Selamat malam.